Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yufaqqihuna fid din wal yaqin wa ma ila arwahil ulama'il alimin والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة. وعلى نية الفاتحة أن الله يشفي مرضانا. أنت الشافي الله اشفينا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. والفاتحة أن الله يغفر ويرحم ما لدي في بيتنا وفي أحيانا وفي أمواتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di ayat berapa tadi? Ya. 9. Ya. Di Quran di sini 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وما كان لمؤمن وما memiliki durasi dua ketukan, yaitu matodi. Jangan panjang-panjang ya, sekalipun lagunya enak, kalau terlalu panjang jadi kagak enak dan menyalahi kaidah tajwid. Ya, panjangnya dua ketukan. Ya. Wama atau sekedar diayun. Wama kana li mu'min. Ayo. Jadi sekedar diayun bacaan satu huruf tuh itu udah panjang waktu kan. Ya, makanya kalau kita baca satu huruf diayun, sedikit diayun, ditahan diayun, itu jadi panjang. Huruf ba misalnya berbaris pendek, cukup dibaca ba gitu ya. Tapi kalau dibaca ba, panjang nggak? Panjang. Panjangnya berapa ketukan tuh? Dua. Ba, udah dua ketukan. Ba itu udah empat. Udah empat. Ya, tambah lagi ba itu udah 5, 6. Ya sekedar diayun itu udah dua ketukan. Makanya baca huruf hijaiyah itu ya kalau belum lancar putus-putus. Kalau kita masih belajar belum lancar putus-putus. Gunanya putus-putus itu dia ya saat ngucapin huruf nggak ditahan. Ini apa nih? Ba ja. Nah, padahal kagak panjang. Karena diucapin dulu, nggak dipikirin dulu, dan nggak dilepas ucapannya, nggak diputusin jadi panjang. Jadi diayun baca huruf itu udah panjang dua ketukan. Udah memenuhi syarat matobi. Wa ma kana lil mu'minin diayun kan? Wa ma kana lil mu'minin itu diayun semua. Ya, ka juga begitu, matobi. Kemudian limu'minin. Nah, limu'minin. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Membaca mu'minin, mu'min. Ya, mu'min itu di situ hamzah ain. Hamzah. Jangan sekali-kali baca ain. Perbedaannya sangat mencolok. Ya, cara keluarin hamzah itu dari sini, bawah tenggorokan. Hamzah itu hanya di sini. A. Sedikit ke atas, tengah ini udah ain, a. Ya. A. Jadi berasanya di sini kalau ain, a. Kalau hamzah di sini berasanya a. Keluarnya dari sini. Limu. Nah, berasanya di sini limu'min. Kalau ain limu'min. Ya. Paham semua? Ya. Coba pegang sini di tenggorokan di bawah, coba semua dipegang. Ucapin a. Iya. Kemudian ain ke atas, pegang tenggorokan tengah. Iya. Sekarang ucapin a'udzu. Hamzah a'udzu itu hamzah dulu apa ain dulu? Hamzah dulu. Baru ain. A'udzu. Dari sini. A'udzu. Ayo. A'udzu billah. Sering kita dengar a'udzu ya Allah ya Rabbil Rahman. Ya dari sini keluar dulu alif. A'udzu beda enggak? Ya. Beda. A'udzu beda.
A, A, A. A'udzu beda. Ya, jadi limu'min. Jangan limu'min. Gitu. Ingat hamzah ya. Kemudian limu'minin. Di situ ada tanwin kasratain bertemu dengan alif. Jadi tidak. Ya. Jadi kasratainnya di situ dibaca jelas limu'minin. Jangan disamarkan. Ayyaqtula di situ berlaku hukum nun mati ketemu ya. Idgham bi gunnah ya. Ada berapa huruf idgham? Huruf idgham 6 ya. Ya wau mim nun lam ra. Ya, lam ra ingat. Dua huruf dari belakang itu bila gunnah, lam dan ra. Ya, apabila ada nun mati ketemu dengan 6 itu atau huruf yang bertanwin, huruf bertanwin itu berbaris an in un. Ya, huruf terakhirnya maksudnya, huruf terakhirnya berbaris an in un bertanwin, ketemu yang 6 itu maka berlaku hukum idgham. Kalau lam dan ra berarti bila guna. Kalau selain dua itu bi guna. Maksudnya bi guna didengungkan. Ya, ditahan, ditekan, barang gua ketukan. Ayyaqtula, ayo. Ayyaqtula. Kemudian yaqtula di situ ada qaf bersukun. Yaqtula, qalqalah dipantulkan, disisakan huruf qafnya itu dipantulkan. Ada berapa huruf qalqalah? Baju di toko atau putu bujadin ya gitu. Kalau semuanya yang 5 itu berbaris sukun maka berarti berlaku hukum qalqalah dipantulkan. Yaqtula, ayo. Qul huwallahu ahad. Ahad huruf terakhirnya apa? Dan ya, karena dibaca waqaf sebenarnya ahadun dibaca waqaf jadi sukun. Karena sukun huruf dal berarti qalqalah. Pak Ustaz, subro atau kubro ya. Dikolkolain aja. Ntar ada yang kubronya itu. Buat sekalian, dikolkolain. Ada orang saking takutnya itu anima subro. Qul huwallahu ahad. Sedikit enggak terdengar. Ya, enggak terdengar. Paling tidak itu satu sop di belakang kita itu dengar kita baca qalqalah. Paling tidak ya qul huwallahu ahad. Paling tidak di belakang dengar. Tapi di belakang kagak dengar. Kita sholat jamaah jadi imam enggak dengar kita baca qalqalah itu aib cacat. Ya, qalqalah harus dengar tuh makmumnya. Kemudian ayyaqtula mu'minan. Nah, mu'minan di situ jadi idhar lagi karena fathatain ketemu alif. Illa kemudian jadi matobi. Khotoan dibaca jadi panjang. Khotoa jadi mat dibacanya. Kenapa? Ya karena itu tadi setiap fathatain huruf yang bertanwin atau fathatain berada di akhir kalimat atau dibaca waqaf maka dibaca mat panjang. Nama hukumnya mat iwad litanwin. Ya, khotoan jadi khotoa. Ya. Rohima, mu'minan, jadi panjang. Mu'mina jadi panjang. Khotoa. Catat tuh di garis bawahi. Banyak orang baca Quran yang baru belajar tuh nggak paham gitu kan. Jadi namanya mat iwad litanwin. Kemudian di situ ada tanda bacaan apa tuh? Jib. Ya, artinya yajuz atau jais. Artinya boleh. Maksudnya boleh berhenti, boleh terus. Kalau diteruskan khoto'au jadi apa tuh? Jadi idgham gunnah. Ya, karena tanwin ketemu mau salah satu huruf idgham bigunnah. Kemudian wa man qatala nun nanti ketemu qaf. Ikhfa dibaca samar nunnya. Ya.
dibaca samar. Yang nggak sempurna banget baca ikhfa paling tidak ya, sedikit nggak apa-apa. Wamang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namun dua belajar yang paling tidak itu di situ Pak. Ya, yang dibaca idhar waman qatalah dibaca idhar salah. Padahal dia tahu ikhfa dibaca idhar salah. Ya, nggak sempurna banget kita baca ikhfa. Ikhfa itu paling agak sulit kecuali dari orang Arabnya langsung. Sehingga orang Indonesia membagi dua, ada akrab, ada abad. Ya, ada akrab, ada abad gitu. Di antaranya yang apa namanya yang abad itu cuma dua ketemu pop kalau masalah gitu. Dibaca oleh wa man kana wa man qatala gitu. Ya, tapi yang penting kita baca ikhfa. Kemudian qatala mu'minan khata'a mu'minan lagi tanwin ketemu kha jadi apa tuh? Idhar. Ada berapa huruf idhar? 6. Ya, di antaranya kha dari pertama alif. Ya, kemudian ain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ha. Ada 6. Ya, apabila apa namanya ketemu tuh huruf yang 6 itu, kalau ada tanwin maka dibaca tanwin, ketemu 6 itu maka dibaca idhar. Kemudian fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, raqabatin fatahrir ri di situ matobi raqabatin mu'minah. Raqabatin kasrotain ketemu mim. Idgham bigun. Nah, ingat tuh mimnya ada tasydidnya. Ya. Kasrotain ketemu mim, maka di mimnya itu digunakan artinya kita agak sedikit ada jeda lama di situ ditahan. Ya, fatahriru raqabatin mu'minah. Ayo. Fatahriru raqabatin mu'minah. Mu'minatiu di situ kasrotain ketemu waw, idgham bigun ditahan juga di situ. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun. Nah, wadiyatun idgham bigun. Nah, musallamah. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Ayo. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Jadi berlagu kalau kita dengan tajwid. Baca Quran dengan tajwid berarti berlagu, berirama. Ya, cuma iramanya murattal. Ya, ada irama lagi irama qori dan itu sesuai talenta bakat kalau itu. Tapi kalau irama murattal semua orang pasti bisa dengan catatan tahu hukum tajwidnya dan kita lancar bacanya. Lancar baca, panjang pendek udah gak ada problem gitu. Udah lancar, tajwidnya dipraktekin baca terus aja ntar lama-lama kebentuk lagu. Seperti fatahriru raqabatin mu'minatin musallamah. Ayo. Fatahriru raqabatin mu'minatin musallamah. Ya kan? Itu di idgham itu kan dilakukan. Fatahriru raqabatin. Nah, ditahan di situ, udah lagu. Mu'minatin. Nah, di situ ada lagu juga. Wadiyatun musallamah. Gitu. Jadi lagunya murattal itu. Kemudian selanjutnya musallamatun ila musallamatun tanwin ketemu alif. Ila ahlihi ila ada mad tabi'i. Mad tabi'i ketemu dengan alif kalimat terpisah. Jadi di lain kalimat. Jadi mad jaiz ila itu mad tabi'i. Ila itu mad tabi'i.
ketemu dengan alif. Ya, di lain kalimat, kalimatnya ada dua, pisah. Ila satu kalimat, ahlihi kalimat yang berbeda. Berarti ada mad tabi'i ketemu alif di lain kalimat, hukumnya apa? Mad jaiz. Maksudnya mad jaiz itu dibaca panjang, jaiz boleh. Munfasil bisa. Kenapa? Boleh, boleh. Pilihan panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ada yang baca 2 nggak salah. Ya, ada yang baca 4 nggak salah, ada yang baca 5. Baca 2 maksudnya sekedar diayun doang. Ila ahlihi nggak salah. Seperti baca al-kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun, la a'budu. Hukumnya apa tuh? Mad jaiz, fasil. La mad tabi'i. A'budu alif. Ya, alif ketemu alif, kalimat terpisah. Baca al-kafirun dibaca 2 ketukan doang nggak apa-apa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala matobi antum ketemu alif mad jaiz pun dibaca 2 ketukan semua tuh al-kafirun nggak apa-apa. Dibaca 4 sampai 5 nggak apa-apa juga. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Tapi harus seragam. Kalau yang pertama yang dibaca 2 ketukan, kesononya 2. Jangan yang pertama la 2 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 2 ketukan, kesononya 2 ketukan lagi. Gitu. Jadi seragam. Gitu. Kemudian selanjutnya apa tuh? Ya, illa ahlihi di situ ya, silah domir kata ganti. Jadi masilah tawilah berqasirah. Tawilah. Jadi setiap hak yang bulat itu namanya silah. Silah itu ada domir, kata ganti orang ketiga. Dia. Kalau dia itu nggak ketemu alif, qasirah. Kalau ketemu alif, tawilah. Contohnya ini, ahlihi ketemu alif, ilah, maka menjadi matnya tawilah. Maksud tawilah itu dibaca ya panjang, melebihi mad tabi'i. Ila ya boleh 4, boleh 5 di situ. Ila ahlihi ya ahlihi illa ayyasaddaqu ya. Ayo kita baca ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Ayo baca illa itu illaan itu adalah mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat terpisah mad jaiz pun. Kemudian ayyasaddaqu nun mati ketemu ya gom dikunna. Shotnya bertasdid, dalnya bertasdid. Nah, ingat tuh, shot bertasdid, dalnya bertasdid. Jangan terburu-buru. Ya, huruf bertasdid tuh cara bacanya kayak idgham. Ada penekanan, ditahan. Illa yasaddaqu illa yasaddaqu. Jadi dimasukkan dari ya ke shad, dimasukkan di shadnya itu ditahan. Ya, ditekan. Dal juga begitu, dari shad ke dal dimasukkan karena ada tasydid dan ditahan di dal, ditekan. Illa ayyasaddaqu. Ayo. Kemudian fa in kana nun mati ketemu kaf kana ka mato min qaumin min nun ketemu qaf ya min qa
Ko, huruf ko adalah huruf halqi di tenggorokan. Ya, ko adanya ko itu di atas. Ya, tenggorokan ko, ki, ku, bak, ko. Gitu. Bedanya dengan kaf, kalau kaf itu hamas. Ya, dia ada desisnya. Ak. Kalau kaf itu kaki, kubak. Dia itu di atas kop. Kalau kaf itu, dia di atas kop. Dia huruf lisan, bukan tenggorokan. Lisan adanya di lidah, di atas, di ujung huruf kaf. Contohnya ini, ya. Mana itu tadi? Nah, fa'in ka, ya. Fa'in kana min ko, tenggorokan. Min qaumin, ayo. Bukan kaumin. Karena orang baca min kaumin, itu jadi ka. Ko min qaumin, ayo. Iya, dibaca ko, ya. Kemudian qaumin itu kasratain ketemu ain. Idhar, ya, dibaca idhar, tanwinnya jelas. Min qaumin aduwwil lakum, di situ wawunya berbaris kasratain tanwin, ya, maka ketemu lam, dibaca idgham bila guna tanpa ada guna, maksudnya jangan ditahan di huruf lam, jangan ditahan, ya, dimasukkan dari wawu ke lam, tapi jangan lama-lama di lam, nggak boleh lama-lama, sekalipun sekedar 2 ketukan, sekedar diayun. Min qaumin aduwwil lakum, ayo. Kemudian lakum mim nanti ketemu wawu. Idhar syafawi, mimnya dibaca sempurna, idhar di bibir. Wa huwa mu'minun, domatain atau tanwin ketemu fa, fatahriru raqabatin mu'minah, nah tanwin ketemu mim, idgham bi gunna. Mu'minah, nah ingat tuh, tak yang tertutup kalau diwakafkan di akhir kalimat berubah jadi ha, sekalipun barisnya fathatain berubah jadi ha, nggak berlaku hukum mati buat tanwin. Kalau tak tertutup, kalau di ujung kalimat jadi apa, berubah ha. Coba lihat di itu, ya, raqabatim mu'minah, ayo baca. Tak marbuto namanya. Marbuto itu artinya ribat itu dasi, ya, ribat. Jadi kenapa disebut dasi? Karena melingkar di leher. Ribat, melingkar di leher. Nah, sesuatu yang melingkar itu bundar, itu disebut robato, yarbutu. Marbuto, ya, melingkar, gitu kan. Terkurung, marbuto itu terkurung. Ya. Tak marbuto namanya. Nah, marbot artinya gitu, orang yang senantiasa di masjid, tadi marbot masjid, marbot, gitu kan. Yang keliling masjid, tadi ngapain, bersihin, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya mana itu? Wa in kana aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatarqabatin wa in kana nun mati ketemu kaf, fa kana matobi min qa, ya, nun mati ketemu qaf, fa. Nah, min qaumin, nah sini kasratain tanwin ketemu ba, iqlab, ya, catat tuh. Ya, iqlab adalah apabila ada huruf tanwin ketemu ba, ya, sini ketemu ba. Iqlab artinya apa? Berubah. Apa yang berubah? Yaitu, iya, tanwinnya diganti dengan mim, maka ada huruf mim kecil di situ. Min qaumin, bukan min qaumin, tapi min qaumin bainakum, ayo.
ditahan, ya ditekan, jangan buru-buru. Sering lupa nih iklab. Min qaumin bainakum, ayo. Kemudian bainakum mim mati ketemu waw. Idhar. Wa bainahum misaq, wa bainahum di situ hum ada mim mati, misaq ketemu mim. Idgham mimi. Ya, dimasukkan mim pertama ke mim kedua, maksudnya dimasukkan tuh diidghamkan. Idgham tuh masuk artinya. Disebut mimi artinya mimain, dua mim. Cara bacanya sama, idgham, ditahan di mim yang kedua. Bainahum misaq, ayo. Kalau waqaf di situ misaq. Kalau waqaf di situ, ya ingat sebelum huruf terakhir tandanya panjang. Misaq itu sebelum huruf terakhir, sebelum huruf terakhir huruf apa? Sebelum huruf terakhirnya waqaf. Ya, sebelum huruf terakhirnya itu huruf sa. Dia dibaca panjang, sa-nya panjang. Berlaku. Ya, kalau sebelum huruf terakhir dia adalah panjang, dibaca waqaf di situ, maka berlaku jadi mad arid lis sukun. Padahal kan matobi, misaq itu sak matobi. Berlaku mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya, gitu. Indahnya dari pertama kita baca berapa harokat ke sono sama. Indahnya itu lebih, ya. Bainahum misaq, ayo. Dibaca panjang karena waqaf di situ jadi mad arid lis sukun. Kemudian misaqun, kalau dimulai dari misaq, sa-nya jangan panjang-panjang. Matobi misaqun fadiyatum musallamah, kalau diulang dari situ. Tapi kalau waqaf di misaq tadi dari mad arid lis sukun. Kalau diulang lagi dari misaq, maka misaq sa-nya itu dibaca matobi. Misaqun fadiyatum musallamah, ayo. Kemudian ila ahlihi, ila majais ahlihi masilah qasira wa tahriru raqabatin mu'minah wa tahrir rir matobi raqabatin, jadi idgham bikun mu'minah. Kemudian faman lam yajid, faman nun mati ketemu lam bila guna lam, faman lamnya idhasabari. Yajid qalqa fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, fasiyam ya matobi, syahraini mutata matobi bi'ain. Kalau waqaf di situ jadi apa tuh? Madlain. Kata tuh madlain. Ya, mad mutatabi'ain. Seharusnya dibacanya pendek, mutatabi'ain. Ya. Tapi harus dibaca panjang di situ. Kenapa? Madlain. Mad dibaca panjang. Ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu. Madlain tuh, bahas kalian. Teorinya kayak gimana? Apabila ada huruf sebelum huruf terakhir adalah huruf ya mati atau waw mati, dan sebelum huruf ya mati dan waw mati itu berbaris hurufnya fathah. Sebelum huruf terakhir apa nih? Ya. Hurufnya sukun nggak? Sukun. Ya, tadi ada 2 huruf, berapa? Ya dan waw. Ya, kalau dia sukun barisnya, dan sebelum ya itu berbaris fathah. Sebelum ya apa nih? Ain. Berbaris apa? Maka dibaca madlain. Mutatabi'ain. Ayo. Seperti surat Al-Quraisy. Ya. Min
Khau. Waw bersukun ketemu ho-nya berbaris fathah. Min khauf. Ayo. Li ila fi Quraisyin. Ila Quraisy boleh dibaca maklin juga nih kalau mau apa di sini. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayfi. Ada ya bersukun ketemu sebelumnya huruf berbaris shadnya berbaris fathah. Was-sayf. Ya, ingat kalau ada huruf ya, sebelum huruf terakhir huruf ya atau waw dia berbaris sukun, dan sebelum ya dan waw yang berbaris sukun itu sebelumnya ketemu dengan huruf berbaris fathah, maka hukum bacaannya matle. Ya, matle lebih indah, lebih dari dua baca. Kemudian ya, taubatan minallah. Taubatan tanwin ketemu mim gomiguna minallah. Lafzul Allah dibaca tadkhim apa tarkik? Tadkhim dibaca tebal. Minallah wa kana Allahu wa kana matobi. Lafzul Allah dibaca tab. Aliman matobi. Aliman jadi tidak karena ketemu hak. Hakiki matobi. Hakiman jadi ma dibaca mat. Hakima. Nama hukum bacanya apa? Mat liwat tanwin. Sama kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Barang dua baris coba kita tafsirkan ya. Nanti kekurangannya nggak sempurna satu ayat berjam 6. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah dan janganlah wa maknya di sini adalah maknya artinya larangan. Dan janganlah karena adalah lil mu'minin bagi seorang mukmin ay yaqtula adalah dia membunuh mukminan seorang mukmin illa kecuali khotoan. Khoto artinya salah, kecuali dia tidak sengaja, maksudnya khoto. Tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali tidak sengaja. Dalam tafsirnya ay laisa lil mu'minin ay yaqtula mu'minanil battah. Ya. Laisa lil mu'minin, jangan seorang mukmin membunuh seorang mukmin battah sama sekali, enggak boleh hukum. Pokoknya hukumnya haram. Wa ma kana maknya itu larangan, litahrim. Seorang beriman enggak boleh membunuh seorang mukmin. Illa khotoan, illa ini pengecualian, istisna. Dalam bahasa Arab ada tuh istisna, pengecualian. Khotoan enggak sengaja. Yang namanya enggak sengaja enggak apa-apa. Tapi apa hukumannya di sini ada dijelasin. Sekalipun enggak sengaja ada hukuman. Illa khotoan. Maksud khotoan di sini adalah illa indal khoto, kecuali dia dalam keadaan salah, tidak sengaja. Wa huwa ma idza ra'a alaihi syi'arul kufar. Contohnya kata Imam Nawawi, seperti dia melihat seorang yang dibunuh itu berada dalam kondisi lagi ritual orang kafir, syiar orang kafir, ritual orang kafir. Ini ayat ini masih kondisi tentang lagi perang. Misalnya lagi perang, kemudian orang kafir lagi rayain hari raya, di situ ada orang Islam ikut ngerayain di sini. Karena lagi perang, dibunuh dia. Lagi ikut syiar orang kafir, dibunuh. Orang beriman, kan hukumnya nggak boleh. Nah, membunuh seperti itu, membunuh orang mukmin seperti itu yang sedang memperingati hari raya syiar orang kafir dan kondisinya lagi perang. Ingat, kondisinya lagi perang ya. Maka berarti membunuhnya khotok, nggak sengaja. Gitu Pak sekalian. Atau ya itu tadi, dalam kondisi aman, kita membunuh orang beriman tapi nggak sengaja. Itu juga nggak masalah. Tapi ada hukumannya Pak sekalian. Hukumannya apa? Awajada fi askarihim, atau ada orang beriman ada di hadapan di pasukan tentara musuh, lagi di tentara musuh. Ada orang beriman lagi di tentara musuh, kondisi lagi perang, kebunuh dia. Itu khotok namanya, nggak sengaja. Terus fadhannahu musyrikan, dan orang yang terbunuh mengira bahwa dia orang musyrik, bukan orang beriman. Bahahuna yajuz, maka di sini dibolehkan. Qatalahu, membunuhnya. Wala syakka, dan tidak ragu. Anna hadza khata', bahwa ini adalah kesalahan yang enggak disengaja. Fa innahu dhanna annahu kafir, karena orang yang membunuh itu mengira bahwasanya dia orang kafir. Ma'anahu ghairu kafir, sekalipun dia bukan orang kafir. Ruwiya anna Iyas ibnu Abi Rabi'ah aslama fi Makkah. Di sini ada sebabun nuzulnya ayat ini. Sebabun nuzulnya ada sahabat Nabi namanya Iyas. Di lain riwayat namanya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Nah, Iyas ini
bin Abi Rabi'ah di sini dia adalah sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam saat Nabi di Mekah. Barengan tuh gitu, Abu Bakar, Umar gitu. Pokoknya orang yang pertama masuk Islam. Diceritakan bahwa Iyas di sini kita sebutnya Iyas. Kalau di lain riwayat itu Iyas. Aslama fi Makkah, dia masuk Islam di Mekah. Wa hajara ila Madinah, dia hijrah ke Madinah. Qabala hijratan Nabi, sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah itu dari duluan. Waktu hijrah Madinah itu Nabi belakangan. Nabi belakangan ditemenin siapa? Abu Bakar Siddiq. Kalau Iyas ini dia hijrah ya duluan, tapi dengan 3 orang. Yang pertama Umar bin Khattab, pas sekalian. Yang keduanya itu adalah Hashim bin Haris. Masalah lupa saya di mana tadi catatannya. Umar bin Khattab, Hashim bin As, ya Hisham bin As. Jadi Iyas, Umar bin Khattab dan Hashim bin As bertiga hijrah. Sampai di sebuah daerah Madinah sekitar 60 mil di daerah Tanabuh. Maka saat itu Hisham bin As ketangkep. Jadi yang lanjutin tinggal berdua doang, yaitu Iyas dan Umar bin Khattab pergi hijrah ke Madinah. Kemudian berhasil tuh hijrah ke Madinah. Kalau di sini tuh riwayatnya coba baca lagi di situ. Wa hajara ila Madinah qabla hijrah Nabi ilaiha wa tahassuna fi atomin min atomiha khaufan min qaumihi. Ini langsung ceritanya. Jadi ketika berhasil yaitu hijrah ke Madinah, maka saat itu Abu Jahal dan sahabatnya, diantaranya adalah sahabat Nabi Ikrimah bin Abu Jahal, datang jemput Iyas. Kenapa nggak jemput? Karena ibunya itu nggak redo Iyas ikut hijrah. Maka dimintalah Abu Jahal untuk menjemput Iyas yang ada di Madinah. Maka Abu Jahal berpura-pura ibunya itu dalam keadaan sakit. Sakit, nggak mau makan. La ta'kulu wa la tashrabu wa la tajlisu tahta sabbin. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, bahkan nggak mau duduk di atas langit-langit rumahnya. Dia duduknya di matahari. Kalau di Mekah tuh matahari 60 derajat Celcius, terkadang 50 derajat Celcius. Akhirnya hatta yarji'a, maka dibujuklah oleh Abu Jahal Iyas untuk pulang. Apa kata Abu Jahal membujukinya? Ya Iyas, alaysa dinu Muhammad, inna Muhammad ya'muruka bi khairil bi birril ilm. Bukankah ajaran Nabi Muhammad tuh ente disuruh berbakti sama orang tua. Wa ahsin ila ummik, bukankah begitu? Kalau begitu berbuat baiklah orang tua. Orang tuamu di Mekah nggak mau makan, nggak mau minum, dia jemur aja di matahari bisa mati. Pulang. Akhirnya Iyas, maka dia menuruti perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Umar udah nasihatin. Saat itu terjadi di daerah Kuba. Kuba itu sekitar 3 kilo di pesisir Madinah, di sebelah selatan Kuba, itu daerah Kuba namanya. Di daerah situ ngumpet Iyas dan ada Umar. Nasihat Umar, itu siasat aja ya, jangan pulang, siasat aja tuh Abu Jahal. Sesungguhnya ibumu nggak apa-apa. Iyas merasa bahwasanya kasihan sama ibunya, takut benar. Akhirnya kata Umar, kalau begitu selesai dia suruh baliklah, dia pakai unta tercepat. Nanti kalau ada apa-apa kabur pakai unta ini. Akhirnya ikut oleh Abu Jahal. Ini pengajaran Abu Jahal mengatakan begini, wahai Iyas, unta aku tidak kuat. Ini tidak kuat, boleh nggak aku nunggangin untamu? Boleh? Gitu. Boleh. Maka duduk paling depan Iyas, duduk paling depan, Abu Jahal di belakang. Akhirnya di belakang, pas di belakang langsung di mukanya dikurungin. Dan temennya saat itu Hisham suruh diikat, dibohongin, diikat, akhirnya disiksa dengan 100 cambukan, disiksa, dipaksa untuk murtad. Dua sahabat Iyas, kaum muslimin saat itu beda pendapat, ada yang mengatakan Iyas murtad, ada yang mengatakan tidak. Nah, saat itulah kemudian Iyas diikat, dikurung. Sampai-sampai dipaksa oleh Abu Jahal, dikatakan begini, ya Abu Jahal, Iyas kembali ke agama. Ibunya juga begitu, aku nggak redo, nggak akan makan, nggak akan minum kecuali kau kembali kepada kamu. Iyas tetap ngotot di situ, kembali kepada agama Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW di Madinah itu dengar berita Iyas.
maka mengutus mengatakan kepada sahabat Nabi yang lain, adakah di antara kalian yang bisa menjemput Iyas? Maka menunjuk tangan, namanya Walid bin Walid. Walid bin Walid itu dia adik kandungnya Khalid bin Walid. Saya ya Rasulullah. Akhirnya Walid bin Walid pergi ke Mekah, diam-diam di tempat di mana Iyas dikurung, maka dia masuk diam-diam di situ. Ya. Sebelum Walid bin Walid itu menjemput, Iyas itu ditemukan oleh namanya Haris bin Zaid. Meledek. Ya, bukankah ajaran Nabi Muhammad itu tidak lebih baik ketimbang ajaran nenek moyang kita? Bukankah ajaran Nabi Muhammad itu memecah belah kita? Bukankah ajaran Nabi Muhammad itu adalah telah mengambil harta kita? Akhirnya kata Iyas, ya, wallahi demi Allah, semua yang kau katakan tidak benar. Ya Haris bin Zaid, kalau aku ketemu kau nanti, aku akan bunuh kau. Bunuh kau. Akhirnya Iyas itu dijemput kan, atas perintah Rasulullah pada Walid bin Walid, diselamatkan, dijemput, berhasil pulang lagi ke Madinah. Saat itu Haris bin Zaid udah masuk Islam. Iyas nggak tahu. Ketemu dia di Madinah. Waktu di penjara diledekin. Nabi Muhammad tuh ajaran memecah belah. Nabi Muhammad suka ngambil harta kita, gitu kan. Malah memecah belah kita dan harta kita habis terkuras gara-gara ajaran Nabi Muhammad. Bunuh ntar kalau ketemu di Madinah. Ya, ketemu di Madinah, dibunuh oleh Iyas. Pas terbunuh sampai berita ke Rasulullah. Iyas, itu yang namanya Haris bin Zaid itu masuk Islam, kenapa kau bunuh? Gak tahu ya Nabi. Turun ayat ini. Ya. Jadi turunnya ayat ini berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Iyas bin Abi Rabi'ah, yang dia hijrah ke Madinah, maka kemudian ibunya ngambek, ngaku-ngaku nggak makan, padahal itu siasat Abu Jahal. Di penjara, dikurung, nggak dikasih makan, dipecut, dirajam, dijemur, sampai dia tetap ngotot nggak masuk, nggak mau kafir kalau itu agama mereka. Akhirnya diledek oleh sahabat orang kafir saya itu namanya Haris bin Zaid. Nah yang meledek itu nggak tahu, dia udah masuk Islam sebenarnya, Iyas nggak tahu. Ketemu di Madinah, dibunuh. Nah itulah yang disebut dengan membunuh seorang mukmin tidak sengaja. Turunlah ayat ini. Ayat ini turun yang membolehkan kalau kita membunuh orang mukmin tidak sengaja dibolehkan. Kalau sengaja itu hukumnya haram. Coba sekalian. Tapi di sini nanti ada hukumannya. Hukumannya kafarat. Ya, PKI muda. Kemudian apalagi selain PKI muda di sini ada di sini. Ya, bayar dia, tetap bayar dia. Bayar dia itu nggak tanggung-tanggung kalau di Arab. Itu Imam Syafi'i, mazhab Hanafi itu beda-beda. Berapa rupiah gitu kan, berapa miliar beda-beda. Kalau budak udah kagak ada. Jadi Pak sekalian, sekalipun tidak sengaja itu, maka tetap ada hukumannya. Hukumannya kalau dia orang beriman, maka hukumannya merdekain orang budak atau mukmin budak. Kalau sekarang kita nggak ada, maka yang kedua bayar dia. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja mah kisos. Kalau sengaja kisos. Ada orang mukmin bunuh orang mukmin sengaja, maka dihukum kisos. Hukum kisosnya apa? Dia harus dibunuh lagi. Ilaman ufia, kecuali dimaafin oleh keluarganya. Di sidang, di pengadilan dimaafin keluarganya, nggak apa-apa dah, dimaafin, baru dia terbebas dari hukuman, tapi bayar dia tetap. Ya. Kalau nggak sengaja, maka hukumannya membedakan satu budak. Kalau nggak di kita nggak ada budak pas sekalian. Terus yang kedua apa? Bayar dia. Kepada siapa? Ahli warisnya. Kemudian di ayat selanjutnya nanti, gimana kalau ahli warisnya orang kafir? Ya. Sebagaimana yang dibunuh oleh Iyas nih. Ya bahwasanya Haris bin Zaid keluarganya orang kafir, dia masuk Islam, keluarganya masih kafir, dia dibunuh nggak sengaja di Madinah. Gimana? Maka hukumannya cuman membayar dia. Ya. Hukumannya memerdekakan budak, nggak bayar dia. Kenapa memerdekakan budak? Karena nggak boleh orang mukmin mewariskan kepada orang kafir. Orang beriman nggak mewariskan harta kepada orang kafir. Jadi hukumannya cuma memerdekakan budak. Terus seandainya orang miskin nggak bisa merdekakan budak, nggak bisa bayar dia,
Maka ya selanjutnya fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hukuman agama tuh begitu. Ya, ini hukuman agama. Jadi kalau ada orang mukmin, baik kondisi perang atau normal, ngebunuh orang beriman tanpa sengaja, maka hukumannya pertama apa? Merdekakan budak atau orang budak. Kita nggak ada budak, nggak berlaku. Yang kedua, bayar dia. Yang nentuin itu hakim. Ya, nentuin hakim, Pak sekalian. Di sini ada Imam Nawawi, besok kita jelasin. Nentuin hakim. Nggak punya duit, nggak punya duit. Ya, orang miskin, apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang nentuin juga hakim, bukan yang nentuin ustadz, kiai, kagak. Ini kalau berlaku hukum agama. Ya. Terus gak diberlakukan hukum agama, Pak Ustadz, gimana? Dosa. Hukum agama kan diberlakukan. Ini udah sama aja sholat hukumnya. Namanya orang beriman, dosa. Kita dosa dong Pak Ustadz, dosa udah. Gimana ngilangin dosanya Pak Ustadz? Ngilangin dosanya adalah pilih partai yang punya cita-cita, ya, ajaran agama itu dijadiin aturan. Tuh, ngilangin dosanya kayak gitu. Pilih partai yang punya cita-cita, nilai-nilai agama dijadikan aturan. Tuh, ngilangin dosanya. Ya Islam Muslim kan dulu ngomong begitu, almarhum Allah yarfa'ah. Ya, umat Islam wajib pilih partai Islam. Kenapa begitu? Karena itu tadi banyak hukum-hukum agama yang akan diterapkan, dilaksanain. Sekalipun nanti dia nggak jalanin, udah berpuasa, paling tidak kita udah hilang dosanya. Dosa apa? Itu tadi kewajiban menjalankan hukum agama. Ya, tuh catat tuh Pak. Nih, semua pakat ulama pilih partai yang berasaskan agama Islam, berasaskan Islam, yang nanti kalau berkuasa jalan itu aturan-aturan agama. Jadi kita hilang dari dosa. Selama kita nggak begitu, berarti berdosa terus. Ya. Sekarang apa? Kalau orang hukum orang, hukumannya berapa tahun? Tergantung hakimnya. Kalau disogok bisa 2 tahun, bisa setahun. Ya. Tergantung permainan di situ, permainan pengacara, permainan lawyer, permainan hakim di situ. Tergantung siapa banyak duit. Bahkan bisa terbebas dari jerat hukum. Ya Allah, ya Allah. Bahkan terbalik. Ya. Ngebunuh terpaksa justru dihukum. Ya kan belum ada tuh terpaksa. Ya, dibegal. Kalau misalnya melawan pencuri, pencurinya mati berbalik. Dia bawa celurit gitu kan. Akhirnya orang ngelawan, orang yang bela diri itu mati. Justru yang ngebunuh itu yang dihukum. Yang nggak salah yang dihukum. Itu hukum manusia kayak begitu. Hukum agama nggak begitu. Diteliti, dilihat, begini. Kalau dia nggak salah, maka hukumannya tadi 3. Memerdekakan budak, bayar dia. Dan kemudian kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut. Pak Ustadz, kalau terjadi sama perempuan gimana? Perempuan kan banyak halangan, head. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh nggak berturut-turut. 1 hari aja diselam, maka ngulang lagi. Kayak puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya. Seandainya kita berkumpul sama bini siang hari, maka hukumannya apa? 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut maksudnya 2 bulan berturut-turut menurut bilangan bulan Hijriah. Ya. Hijriah Pak sekalian. Ada yang 29, ada yang 28. Kurang 1 hari, maka ngulang lagi. Kecuali perempuan. Kalau perempuan ada halangannya, pas baru setengah bulan dia head atau nifas, maka tetap dihitung setengah bulan. Nanti selesai head, diulangin lagi puasa gitu. Tapi kalau laki-laki nggak ada halangan, kalau perempuan ada halangan, itu yang dimaksud 2 bulan berturut-turut Pak sekalian. Ya, begitu juga Ramadan, suami istri berkumpul. Yang kena hukuman lakinya doang apa perempuannya juga? Perempuannya juga kena hukuman nggak? Sama. Kena juga 2 bulan berturut-turut. Cuman kalau suaminya nggak punya halangan, kudu 2 bulan berturut-turut. Kalau bininya ada head kan? Pak Ustadz gimana kalau pas bininya itu pas seminggu kemudian head? Berarti nggak 2 bulan berturut-turut? Itu nggak apa-apa pengecualian. Ya, ntar udah selesai head, lanjutin lagi. 2 minggu head lagi, nggak apa-apa. Ntar lanjutin lagi. Itu perempuan kayak gitu. Maka perempuan banyak dispensasinya dalam agama, kecuali laki-laki. Ya, sekalian.
Itu saja, nanti kita sempurnakan lagi pekan depan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita. Semoga Allah berkahi jalan hidup kita, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan barokah. Semoga Allah barokahi harta kita, usia kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wal haziniyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita baca Quran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma ahdina bi sunnati wa amitna bi millati wa ahshurna bi zumrati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.